Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam di atas tampak. Malam-malam ibu-ibu jawab salam belum kompak. Yang di belakang tuh belum kompak ya. Masih ngomongin katanya arisan kapan yang keluar. Sekali lagi ayo ting-ting makan kompak, yang penting dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang jawab salam saya kurang lebih 5.000 orang. Alhamdulillah. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Dari 5.000 kurang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'isatina linail sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fiddin. Amin. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-tawil. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha al-ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah salatu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil jamaah. Saya Ustaz ini. Saya juga sama Ustaz Tipik, teman Tipik bersama. Kalau ada siarannya yang tidak ada baru muncul. Saya kebetulan bersama Kiai Haji Ahmad Jubaidi ini di TPRI Satu Kansop Indonesia. Makanya yang sama-sama kita muliakan guru kita, ketua DKM Masjid Nurul Ikhwan. Nurul artinya cahaya, Ikhwan artinya saudara. Saya lihat alhamdulillah jamaah Masjid Nurul Ikhwan mukanya semuanya tampak terkecuali muka yang bercahaya semuanya. Amin ya rabbal. Di antaranya karena rajin beribadah, rajin sholat, rajin berwudu. Alhamdulillah. Emang kenapa jamaah Masjid Nurul Ikhwan bercahaya? Ada lampu. Kena cahaya, kita doakan nih guru kita Kiai Ahmad Jubaidi MA, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Mata'an Allah bituli hayatihi wa umrihi. Amin ya rabbal. Beliau tadi memang nelfon saya kurang lebih sore lagi ya. Saya baru nyampe, baru persis ceramah di Cibubur di Masjid Umar bin Khattab. Kalau yang ngomong bukan kiai, kita bentar. Karena yang undang kiai, pengurus MUI, bidang-bidang apa namanya dakwah, wakil ketua. Kalau saya akan datang keluar. Karena kenapa? Yang undang kiai biar berkah. Alhamdulillah nih Masjid Nurul
dipegang oleh beliau sebagai DKM. Alhamdulillah, ini luar biasa. Kalau di masjid-masjid yang lain, orang yang baca sholawat itu jarang. Baca Quran, alhamdulillah itu ada yang udah model latihan. Namanya anak-anak, kalau di suaranya nanti dipasang-pasang ya kan, nyambung putus. Gak apa-apa, latihan lama-lama, insya Allah menjadi Muhammad ZA. Amin. Ya Rabbal. Masya Allah, baca sholawat, saya dengerin itu baru nyampe tadi, baru turun. Namanya Dr. Aksin Saho, Allah Rahimahullah. Katanya beliau juga membuat sihir itu. Yang sihirnya yang tentang Rahman, ya Rahman, sa'ini ya Rahman, gitu ya. Isra' sadri Quran, imla qalbi Quran, wasri hayati Quran. Orang yang baca Quran nikmat hidupnya di dunia. Oleh karenanya alhamdulillah nih kiai kita mau pergi. Nanti berdakwah kita doakan sampai ke ASEAN. Tadi dijelaskan Malaysia, Thailand dan seterusnya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ilmunya bermanfaat. Kalau beliau sampai ke 5 negara, saya juga diundang kiai ke Malaysia. Cuman ceramahnya ceramahan akikahan ipin-upin. Jadi beda nasib sama nasab. Saya belum lama memang diundang untuk ceramah di Korea, tapi 30 hari. Kebetulan saya sedang menyelesaikan doktor. Jadi mudah-mudahan bulan Mei, mudah-mudahan ujian promosi. Jadi kalau saya berangkat menjadi terganggu dalam penyelesaian studi. Ada yang bilang, Pak Ustaz, kenapa nggak berangkat ke Korea? Karena tadi ada uzur. Yang di samping juga khawatir nanti kata ibu-ibu saya menjadi pelakor. Apa itu pelakor? Bukan pencinta laki orang, bukan. Pelakor itu kepanjangannya pecinta lagu Korea. Emang kenapa di Korea? Begitu ya. Yang sama-sama kita memuliakan ada Ustaz Zalil, ada Pak RW, sini ada nggak Pak RW? Ada Pak RW? Pak RT ada Pak RT? Mana Pak RT? Nah, ada Pak RT? Ada yang hadir? Mana dia orangnya? Ya. Kalau Pak RT hadir, alhamdulillah kita doain nih Pak RT kita mudah-mudahan jadi lurah di Papua. Bercanda ya Pak RT. Ya, jangan di Papua. Papua luar biasa Pak. Hasil Indonesia ini kaya raya di Papua. Bekas dari daur ulang Freeport itu sungainya bisa didaur ulang beberapa menit bisa. Ada orang yang dapat emas kurang lebih 10 gram emas itu 15 menit. Bagaimana kalau 5 hari, gimana 20 hari, bagaimana setahun? Makanya ada emas yang ketemu 80 kg, namanya emas Jalil. Ustaz ini memakai ayah anda udah sesepuh ya. Ini beliau juga sama tokoh emas, bukan tokoh emas, tokoh masyarakat. Jangan beliau hadir di sini, alhamdulillah. Ibu-ibu, para asatidz, para ustazah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jamaah, ikhwan wa akhwat fillah, sesuai dengan tema
peringatan Isra dan Tahlil Ramadan dilaksanakan di Masjid Nurul Ikhwan. Kalau ibaratnya, kalau saya membadal ibarat lampu, kalau lagi mati tinggal langit keliling, kalau lampunya udah hidup tinggal ditiup. Kita juga sama sambil menunggu penceramah kita, yaitu Dr. Kiai Haji Manarul Hidayah. Kita doakan beliau sehat walafiat, mudah-mudahan bisa berjumpa nanti dengan kita belajar dengan beliau, insya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isra dan Mi'raj. Yang dimaksud dengan Isra adalah perjalanan bukan siang bukan sore, tapi Isra adalah perjalanan malam. Makanya Allah abadikan di dalam surah 17 ayat 1, surah Al-Isra atau surah Bani Israil ayat 1. Yang hafal ibu semuanya ayatnya, saking hafal di luar kepala. Tapi hebat ayahanda dibanding bapak-bapak, ibu-ibu itu lebih hafal Quran. Coba kita tes, Bu, terusin ya. Ini biar kompak, biar suami ibu biar pada tahu bahwa ibu semuanya hafal Quran karena rajin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, suaranya manis, gigi semua ini ya. Masa saya gigi masal begini ya ini. Yuk pertama-tama. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qasas. Inna fasalli alhamdulillah. Istri bapak-bapak pintar hafal Quran, alhamdulillah. Coba sekarang bapak-bapak, kecuali para ustaz ya, kiai jangan ikut, ini yang lain-lainnya aja. Coba diterusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Husain. Alhamdulillah, walaupun nilainya itu nggak bilang amin atau Allah itu ya. Ini alhamdulillah, jamaah kita kiai luar biasa. Ibu-ibunya hafal Quran, bapak-bapaknya hafal Quran. Ibu-ibunya biasanya di mana-mana tampil itu. Pokoknya kenapa ibu-ibunya sering marawis hadroh? Itu pelampiasan kesel. Emang kenapa dimarahin sama lakinya yang ditabuk? Yang ditabuk marawisnya, hadirnya, hadrohnya, gitu kan? Ya Allah. Hidup di dunia ini cuma sebentar, termasuk perjalanan Isra. Dalam surah 17 ayat 1, Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Asra, asra itu perjalanan di waktu malam. Makanya Allah berfirman menggunakan kalimat tasbih. Peristiwa Isra dan Mi'raj, bentuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Padahal nabi-nabi lain mukjizatnya banyak. Ketika Allah bisa berkomunikasi dengan Nabi Musa, Allah tidak berfirman menggunakan kalimat tasbih. Wa kallamallahu Musa taklima. Bagaimana Nabi Musa bisa membelah lautan pun tidak disebutkan kalimat tasbih. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrus, pakai logikanya, kalau dibakar kira-kira terbakar ke manusia pada umumnya, terbakar, tapi tidak terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pun mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim.
tasbih. Ada jamaah Pak Kiai Ahmad Jubaidi, ada jamaah bertanya, Pak Ustaz, saya tukang nasi goreng, kan kerjaannya itu main api. Kira-kira kalau namanya ini ayat, terus saya ganti namanya gimana ini? Akhirnya dia ganti namanya Mugimin Ibrahim diganti. Ya narukuni badan, bukan ala Ibrahim, ala Mugimin. Dia praktekkan, dijamin. Apa beda terbakar? Yang pertama, yaitu beda nasib dan nasabnya. Tapi ketika Allah berfirman mengisrokan Nabi Muhammad, memikroskan Nabi Muhammad menggunakan kalimat tasbih, hamidah hamdah, Allah memuji dirinya, termasuk juga subhanallah walhamdulillah wa la kalimat tasbih, ibu-ibu baca selawat, berzikir, tenang hatinya. Ibu-ibu kalau lagi dimarahin sama suaminya, jangan marah. Hendaknya yang satu jadi bara, yang satu jadi air. Harapannya tidak terjadi perkelahian. Ibu lagi kesel, nyambel aja nyambel. Sambil mulut itu cabai, pakai apa namanya bawang, terus apa lagi tomat, sambil nyambel. Ya Nabi, salam alaika. Kira-kira halus nih. Bukan hanya halus, ulangnya makan. Nikmat bukan memperoleh ketenangan saja, nikmat. Ada rezeki, alhamdulillah. Nikmat rasanya ibu-ibu punya suami yang sayang sama ibu, nikmat bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ada suami yang sayang kepada istrinya nggak minta, diberikan apa saja. Alhamdulillah. Makanya saya pesan nih kepada bapak-bapak, kalau bapak-bapak punya istri lagi sakit, udah berobat ke puskesmas, ke rumah sakit, belum sembuh-sembuh juga, saya cuma kasih resep, jangan dibawa lagi ke rumah sakit karena udah berobat, pulang balik ke rumah sakit. Coba sekali-sekali bawa ke toko emas, beli emas 60 gram, kira-kira bagus nggak? Sehat nggak? Sehat. Istrinya sehat, suaminya semaput. Ya Allah, kalimat tasbih, subhanallah, memuji Allah, termasuk Allah dikategorikan dalam tafsir. Apa maknanya subhanallah? Bukan hanya hamidah hamdah, tanzih, memuji dirinya yang sangat luar biasa. Kalau dulu tidak ada proses teknologi, iptek, pesawat, tidak ada sampai logika, hanya proses iman. Makanya orang yang pertama kali mengimani proses Isra dan Mi'raj adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kita bisa lihat Nabi diselilingi oleh para sahabat yang luar biasa. Ada sosok seperti Abu Bakar. Abu Bakar ini ambil ibarat sahabat yang dituakan, yang ditokohkan kampung. Kalau ada Abu Bakarnya enak. Ada yang berantem dituain, ada tokoh masyarakatnya Abu Bakar. Termasuk juga ada Umar yang tegas. Termasuk juga untuk membangun masjid, takmir masjid perlu ada Umar. Bukan hanya ketegasan, perlu juga yang namanya sahabat seperti Utsman bin Affan, yaitu apa? Tidak sayang-sayang bersedekah. Termasuk Ali, pemuda yang luar biasa. Bagaimana tidak mungkin Ali dikatakan sahabat yang luar biasa ketika nyawanya Nabi dalam ancaman, ternyata Ali siap
untuk menggantikan posisi Nabi itu. Kalau dia masih muda kan sahabat sudah berpikir, ya Rasul, saya kan masih muda, yang tua ini kita Abu Bakar. Ya, ternyata enggak, langsung qulu sami'na wa ata'na, ni'mat asalnya. Tasbih, subhanallah, memuji Allah, hamidah hamdah. Alladzi asra, yang memperjalankan hambanya. Jadi bukan Nabi jalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan. Beda kalimatnya, bukan aktif tapi pasif. Ibarat semut yang ada di sekitar masjid Nurul Ikhwan masuk ke kantong Kiai Ahmad Zubairi, rupanya ke Malaysia, berangkat umpamanya malam sekarang nih, ya jam berapa nih sekarang nih? Cuma 2 jam nih, berangkat ke Malaysia, habis Malaysia balik lagi, subuh-subuh pagi-pagi udah sampai sini. Semut cerita kepada semut yang lain, wahai jamaah semut yang ada di Masjid Nurul Ikhwan, saya tadi malam habis dari Malaysia. Ketika semut cerita kepada semut yang lainnya pakai otak semut, kira-kira semut yang lainnya percaya atau tidak? Kira-kira percaya atau tidak? Ada percaya, dasar otak semut. Anak kenapa pakai otak nalar semut? Coba kalau kita lihat, ternyata semut bukan jalan sendiri. Kalau semut jalan sendiri, jangankan sampai ke Malaysia, semut dari Masjid Al-Ikhwan menyeberang jalan aja, kira-kira ada risikonya nggak? Risiko dimakan ayam, risiko diinjak sama Ustaz Jalil, ya kan? Risiko diinjak sama, pokoknya semua ada risiko. Tapi ingat, ternyata semut di perjalanan melalui naik dia turun lagi, termasuk juga peristiwa Isra dan Mi'raj. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan, Asra, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Abdun itu memiliki makna. Di dalam tafsir disimpulkan oleh Ibnu Katsir, menurut riwayat Aisyah, beliau menyatakan annal Isra wal Mi'raj bil jasadi war ruhi. Bahwa Isra Mi'raj menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, peristiwanya bukan hanya ruh saja, tapi jasad dan ruhnya. Makanya Isra dan Mi'raj itu bukan pakai logika, tapi kalau logika baru sekarang. Dulu Abu Bakar nggak nanya apa iya begitu ya, pokoknya apa yang disampaikan oleh Nabi, qalu sami'na wa ata'na. Nabi dulu terpercaya, dikenal dengan Al-Amin. Betul atau tidak? Dulu Nabi Al-Amin terpercaya. Di Indonesia Al-Amin masih di penjara. Beda nasib dan nasab, beda akhlak, karakter berbeda. Kalau kita mencontoh anak Nabi luar biasa, Allah memilih Nabi Muhammad, salah satu bentuk hiburan kepada Nabi Muhammad. Apa sebabnya? Isra dan Mi'raj sebelum dilakukan, sebelum dihiburkan kepada Nabi Muhammad, ada yang namanya Amul Huzn, tahun sukacita. Nabi ditinggalkan oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah ini saudagar kaya raya, orang yang mengayomi luar biasa. Nabi berdakwahnya bisa diterima oleh umat Islam tak lain karena dukungan Siti Khadijah, janda kaya raya. Ada jamaah bilang, Pak Ustaz, saya juga lagi nyari Khadijah ini. Ya, nyari Khadijahnya lain, bukan kaya raya, gitu ya. Karena ada juga janda, ada yang namanya Mahmud Abbas. Apa itu Mahmud Abbas? Mamah muda, anak baru 1. Tapi saya jalan ke Bekasi, janda lain artinya. Saya tulis, saya baca udah seneng aja ini. Tulisannya apa? Sob janda. Saya kira benar-benar janda orangnya, ternyata bapaknya Jawa, ibunya Sunda. Ya kan? Tapi ada juga Ibu ini tampangnya kayak Timur Tengah ini. Timur Tengah bukan yang di Arab Saudi, maksudnya itu Jawa Timur, bapak Jawa Tengah.
Jadi Timur Tengah. Jadi kalau bapaknya Timur, Jawa Timur, bapaknya Jawa Timur ya, ibunya Jawa Timur berarti Timur. Asal jangan Jerman. Apa itu Jerman? Bapaknya Jerek, ibunya Preman. Itu berbeda. Bila amrihi hamba. Ternyata Isra dan Mi'raj tiba dia. Peristiwa yakin orang-orang zaman dulu kan nanya rasulnya bagaimana, masuk akal apa tidak ketika diperintahkan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, maka dia lakukan sholat. Kalau mau maaf saya tanya, sholat biasanya ada ruku ada sujudnya, betul apa tidak? Saya mau tanya, kenapa sholat jenazah nggak ada ruku sama sujudnya? Termasuk sholat atau enggak kira sholat jenazah ini? Hah? Karena ada Pak Kiai, ada anak muda nggak belajar kayak anak kita ini, alhamdulillah mudah-mudahan menjadi pemuda yang akan datang. Subhanallah yaumil jalal. Amin. Ya Rabbal. Ada yang nggak pernah belajar, yang terjadi repot urusannya. Nggak pernah belajar ilmu agama, suruh baca Quran aja repotnya. Jadi imamnya lagi ada acara keluar, ada yang umroh, ada yang lagi kondangan, nggak ada imam turun masjid. Kadang ada imam, akhirnya itu anak muda hafalnya surah Ikhlas sama surah An-Nas saja. Karena anak muda baca surah Ikhlas sama An-Nas, yang terjadi apa? Anak-anak kelas 1, kelas 2 biasanya sholatnya masih belajar ini kan, main-main terus kan? Dia tanya, pasti bapak ini bacanya Ikhlas. Udah tebak, yang Anas dia mikir-mikir, dia pasti bacanya An-Nas, kan? Ternyata karena kedengeran, akhirnya dia ganti surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Wah, kata anak-anak datang baru ayat-ayat. Fasholli li rabbika wanhar. Inna ayat imamnya. Inna rupanya imamnya lupa. Inna di belakang nyaut karena inna udah 3 kali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kubah saudara. Yang repot kalau ada pengumuman yang meninggal dunia. Biasanya kan kalau meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, gitu ya Pak ya. Siapa bin siapa gitu. Itu biasanya begitu. Anak muda karena nggak belajar dia, tidak aliman bidinihi aliman biasfi, nah yang mati dan terjadi apa kira-kira? Ternyata anak muda itu dia buat pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kacau lah kira-kira itu. Masya Allah. Yang lebih kacau lagi anak-anak tadi itu kreativitasnya alhamdulillah, baca sholawat, baca Quran, malawis, alhamdulillah. Diajarkan juga itu di TPA azan. Coba kalau nggak azan, nggak pernah belajar bisa keder itu azan. Biasanya apa? Allahu Akbar gitu ya. Hayya sholat, terus kayak gitu. Terus setelahnya sholat baru hayya falah. Karena dia tidak belajar, azannya azan keder. Pernah dengar azan keder nggak kira-kira? Nih contoh azan keder. Hayya sholat. Nggak pernah belajar agama, Isra dan Mi'raj belajar agama, akhirnya memantapkan akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
Amin ya Rabbal. Ibu-ibu ingin masuk surga nggak Bu? Bapak-bapak yang masuk surga? Tuh, kalau orang Ciputat, saya kebetulan orang BSD. Jadi saya BSD, bukan Bumi Serpong Damai, tapi Bekasi Saruan Dikit. Rupanya itu ada tuh. Biasanya kalau ibu-ibu biasanya ada persidangan. Kalau ingin masuk surga tergantung amal kita sendiri. Siapa ingin pintu selalu terbuka, tak mudah hanya tuh orang suci, carilah pintu surga dengan amal sendiri, bukan amal orang lain. Kalau bapak ingin masuk surga dengan amal sendiri, perintah Isra dan Mi'raj tak lain minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai Allah mi'rajkan Nabi Muhammad inda sidratil muntaha. Tak lain awalnya perintah sholat 50 waktu menjadi berapa? 5 waktu. Alhamdulillah. Bayangin Pak, jangankan 50 waktu, 5 waktu aja kadang-kadang Masya Allah ibu-ibu pakai bersenendang, pakai nyanyi subuh kesiangan, terus apa lagi, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, terus apa lagi, maghrib kecapean gitu ya, bisa sholatnya kapan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah. Nih, kita sebagai orang tua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita termasuk mendidik anak kita? Qul anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara, jaga, makanya yang jaga dari anak-anak kita. Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan kalau kita pengen tahu kelakuan orang tua, kelakuan ibunya, lihat tuh anaknya. Aifal aba kana ibnatuhu. Kalau kita mau tahu kelakuan orang tuanya, lihat itu kelakuan anaknya. Betul atau tidak? Makanya kata orang Pak, pantun, mau kasih pantun nih? Bu, mau kasih pantun? Ada yang bilang bapaknya kampret, anaknya kalong. Bapaknya kampret, anaknya, bapaknya nyopet, anaknya nolong. Apa sebabnya? Ngikut. Tapi kalau bapaknya rajin sedekah, anaknya rajin sedekah. Bapaknya rajin sholat berjamaah, anaknya berjamaah. Bapaknya baca Quran, insya Allah ibu-ibu baca Quran, anaknya juga baca Quran. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan anak kita dengan sholat. Nabi mencontohkan, adibu auladakum, ajarkan. Ini ada suara apa ini? Anaknya siapa itu ya? Bocah apa ya? Bocah ya? Bu, ibu, coba kira-kira bapak-bapak, ibu bisa melihat saya kan? Coba angkat tangan semuanya, semuanya angkat tangan, semuanya mohon biar nggak ngantuk, angkat tangan, goyangin tangan kita, terus goyangin, semakin kencang, terus ikuti gerakan saya, ikuti gerakan saya, pegang telinga, pegang telinga, pegang telinga, pegang telinga, pegang telinga. Alhamdulillah, nggak ada yang dengerin saya. Dari sekian yang ada, Pak Kiai nggak ada yang dengerin saya. Emang kenapa? Saya bilang apa? Ikuti gerakan. Tadi Bapak pengen apa nih? Pengen apa tuh? Telinga. Bapak pengen apa? Telinga. Ibu pengen apa? Telinga. Ada yang dengar oleh? Ada. Telinga. Padahal yang saya suruh mintain apa? Ikuti gerakan saya tutup. Tutup apa ini?
Nah inilah dia. Jamaah kebanyakan kayak mikirin apa yang arisan mau dibayar. Jadi ternyata kebanyakan kita lebih dengar lisan dibanding tadi instruksi. Instruksinya tadi ikuti gerakan saya. Apa kira-kira ini? Kalau gerakan saya tadi kemana pegangnya? Pegang mulut. Tapi yang kedengarannya pegang bapak ini pegangnya apa tadi? Oh pegang kuping ya kan? Nah ini dia, alhamdulillah. Makanya nggak ada yang tahu ayah anda juga. Hidup-hidup ini cuma sebentar. Termasuk kita goyang-goyang nggak ada yang tahu. Karena Allah yang menggoyangkan tangan kita, Allah yang menggerakkan organ tubuh kita. Kita ini milik Allah. Bahkan belum lama Korin Nasional baca Quran di rumah salah satu menteri sosial. Baca surah Al-Mulk ayat ketika ayat 2 menuju ayat 3. Ayat ini bicarakan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Boleh teruskan ternyata miring-miring, ternyata ada dokter langsung dicek, ternyata divonis meninggal dunia. Kita doakan Korin Nasional itu meninggal dunia dalam keadaan husnul. Amin ya Rabbal. Saya cuma berpesan jamaah Masjid Nurul Ikhwan semuanya yang hadir, terutama yang duduknya nyender-nyender. Yang duduknya bu, yang nyender-nyender, mohon dilihat yang di sampingnya. Kalau ada yang di samping kanan, samping kiri, ketika duduk udah miring-miring, waspada. Karena saya lihat ini jamaah, alhamdulillah Pak Kiai Ahmad Zubairi. Saya lihat luar biasa pada husu, ya, terutama di belakang, panggul-panggul husu. Saya kira dengerin, kan panggul-panggul ada artinya. Ada yang maksudnya ketika saya ceramah dia paham apa yang saya sampaikan, ada yang sambil ngantuk. Atau ternyata ada yang bilang, Pak Ustadz, kenapa ya? Kalau mendengarkan ceramah pengajian sambil jam ngantuk banget. Ibu-ibu nonton film Korea ngantuk gak kira-kira? Nonton film India ngantuk gak kira-kira? Nonton film Cina ngantuk gak? Ya Allah, ada yang bilang kenapa? Kalau ikut pengajian pada ngantuk, itu keberatan pahala. Jadi keberatan. Di samping ada banyak gravitasi. Untung tidak keluar. Kalau biasanya air mancur keluar ke atas, ini ada yang keluar ke atas. Air mata, masya Allah. Ada jamaah yang ikut pengajian nikmat rasanya. Karena dia asik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur. Dia tahu itu. Ada yang jamaah tahu artinya, ya wahai yang maha cahaya, cahayailah jiwa kami, hati kami, ruh kami. Ada lagi bunda, jamaahnya nggak tahu artinya, ditanya, Pak, kenapa bapak nangis? Apakah bapak menghayati artinya? Bapak tahu artinya nggak tahu. Kenapa bapak nangis? Kaki saya keinjek katanya. Jadi kakinya ada yang memang jamaah betul-betul nangis. Di samping juga halu, silahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya Bu, Ibu, biasanya kalau ceramah di sini berapa lama nih Pak Kiai? Kita nunggu ini Kiai dokter mana udah nyampe mana ini? Kultum itu kuliah 70 menit. Saya mau tanya Bu, Ibu kuat nggak 4 jam? Saya mau tanya Bapak kuat 4 jam Pak? Jangankan kata bawah ini, jangankan 4 jam 20 menit nggak kuat, maksudnya apa deadlock? Masya Allah, ini pikirannya udah keras kayaknya ini.
Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini cuma sebentar. Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj diingatkan prosesnya itu apa? Akidah kita. Salimatul akidah. Kita selamatkan akidah kita bahwa tak lain tak bukan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengisrakan dan mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Qur'an dinyatakan, oh ternyata ada sains dan teknologi. Tidak akan mungkin manusia melewati langit dan bumi sampai lapisan langit, lapisan bumi semuanya kalau tidak dengan ilmu. Dalam surah Ar-Rahman Allah telah menegaskan, ya ma'asharul jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ternyata diingatkan juga kita, oh ternyata proses kalau orang ingin bisa derajatnya ingin dinaikkan oleh Allah harus banyak belajar, termasuk dari dalam sains dan teknologi. Kamu tidak akan mampu melintasi langit dan bumi illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Apa itu makna sultan? Dalam tafsir dinyatakan sains dan teknologi. Makanya kalau kita bicara bahas dalam hadis, dalam tafsir, ternyata bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj minal masjid ilal masjid, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya mau tanya, Masjidil Haram adanya di mana, Pak? Di Mekah. Masjidil Aqsa di Palestina. Jaraknya luar biasa. Kalau menurut Google dunia kurang lebih 1.200 sekian, belum sampai 1.300 kilometer. Ada yang mengatakan 1.500 sampai pakai Google itu kurang lebih 1.200 sekian kilometer. Jarak tempuh kurang lebih dari Indonesia ke Singapura aja itu 1.100 kilometer. Kalau kurang lebih dihitung-hitung, kalau pakai pesawat berarti seperti halnya Indonesia ke Surabaya 2 jam. Kalau bolak-balik berapa? 4 jam. Tapi kalau melalui mobil, naik mobil ke Surabaya berapa ya kira-kira? Bolak-balik 4 hari. Kalau jalan kaki, wah hitung diri, Pak. Bisa ada yang nyatakan 40 hari bolak-balik, 80 hari. Inilah dia kalau orang yang pakai otaknya manusia. Enggak mungkin Nabi Muhammad bisa berjalan dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis. Pakai logika nggak akan mungkin masuk akal. Tapi Abu Bakar mengimani, hendaknya kita juga sebagai umat Islam mengimani proses Isra dan Mi'raj. Apalagi dengan adanya, dengan pilot, adanya pesawat dan lain sebagainya. Kita diingatkan ada makna tujuh di dalam Al-Quran Al-Karim, memiliki makna luar biasa filosofi. Sekarang saya tanya, surah Al-Fatihah ada berapa ayat? Ayat anda 7. Tawaf berapa ayat? Berapa kali keliling? 7. Sa'i 7. Dalam Al-Quran dikatakan inna as-safa wal marwata min sya'illah. Ternyata kita bisa belajar peristiwa sa'i 7 kali baru pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalau kita ada masalah, kita bisa belajar dengan Siti Hajar. Siti Hajar tidak pasrah sebelum 7 kali baru tawakal Allah. Baru Allah melalui kakinya Nabi Ismail. Nabi Ismail tidak mujizat memukul-mukul pasir sehingga keluar air. Ketika air keluar, apa ucapan dari Siti Hajar? Zam zam zam, kumpulah, kumpulah, kumpulah. Makanya dikenal dengan air Zam-Zam hatta sampai sekarang. Ada peristiwa tadi, orang ketika haji, ketika umrah, kalau tidak tawaf, tawafnya 7 kali, apa yang terjadi? Boleh jadi hajinya, umrahnya tidak bisa. Coba saya mau tanya, kalau ibu-ibu lain, kalau di kampung-kampung kita di Jakarta, orang hamil biasanya 7 apa? 7 bulan. Makanya beda orang luar negeri sama orang Indonesia.
Kalau orang luar negeri itu bisa sampai 7 bulan. Kalau kita 7 bulan. Kalau dia ada astronot langit, kita juga ada astronot bumi. Akhirnya pengurus pakai minyak, pakai datang. Nyarinya pakai. Itu berbeda. Apa sebabnya? Allah telah menjelaskan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Belajar dengan belajar harapannya kita aliman bidini. Kita paham ilmu agama. Karena banyak sekarang ajaran-ajaran sesat yang menggoyahkan akidah. Ini beliau kayak Ahmad Jubaidi jangannya yang menggeluti juga banyak aliran-aliran sesat. Beberapa waktu lalu, beberapa tahun yang lalu, ada orang perempuan ngaku menjadi malaikat. Ada nggak ini? Namanya siapa itu? Lia Edan. Edan mah Edan. Tapi saya Edan nggak dari kamu juga. Nah coba Lia Edan ngaku jadi malaikat Jibril. Saya mau tanya, emang ada malaikat perempuan? Umpamanya ada malaikat perempuan ketika dapat wahyu, nanti dia apa nih? Ngomong kepada sang Maholik, maaf Tuhan, saya lagi ada hajat, ada halangan. Kan begitu jadinya repot urusannya. Saya pernah ceramah di Mabes Angkatan Darat, termasuk Mabes Polri dan beberapa Kapolres. Saya bilang, untung Lia Eden ngaku jadi malaikat Jibril. Coba malaikat Israel. Kalau malaikat Israel akan ditangkap oleh polisi, maka ada pengumuman dari Kapolda. Berhubung malaikat pencabut nyawa ditangkap di Kapolda, maka pencabutan nyawa ditunda. Bukan Jalil, aman Jalil. Ya Allah, hidup-hidupnya terus sebentar. Sekarang saya tanya, ayah anda muda, tahu nggak kapan meninggal dunia? Tahu nggak kira-kira? Nggak ada yang tahu. Walaupun kita tidak ada yang tahu, tapi diingatkan kita pasti akan meninggal dunia. Betul atau tidak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya pasti meninggal dunia. Suka nggak suka. Dalam surah Luqman ayat 34 Allah menegaskan, wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jangankan kita meninggal dunia di mana, kapan besok yang biasa kita kerja. Umpamanya siapa Pak? Namanya Pak tadi? Pak Dharma kerjanya di mana? Di Jakarta. Umpamanya dari Pak Dharma sudah kerja di Jakarta. Sekarang saya tanya Pak Dharma, yakin nggak besok bekerja masuk kerja? Ada yang tahu? Ma'adri. Makanya ada Pak, beda antara kepercayaan dengan harapan. Kalau ibu para bunda punya anak yang masih usia 2 tahun, 3 tahun, kita lempar ke atas, nangis ya kira-kira? Dia gembira. Apa sebabnya? Dia yakin bapaknya, emaknya akan menangkapnya. Betul atau tidak? Itu yang namanya keyakinan. Sekarang saya tanya, kan bapak tadi pada bapak yakin besok masih hidup dunia atau tidak? Sekarang saya tanya, biar enggak ketinggalan bangunnya pakai apa ya? Alarm kan? Coba itu, apa maksudnya? Kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia, tapi pakai alarm. Alarm itulah yang namanya harapan. Kita nggak ada yang tahu kapan meninggal dunia, tapi diingatkan tidak akan lebih dari 7 hari. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan lebih meninggal dunia, pasti tidak ada lewat dari 7 hari. Yakin nggak? Kalau tidak meninggal hari Senin, Selasa, betul lagi. Kalau Selasa, Rabu, kalau Rabu, Kamis, Kamis, Jumat, kalau Jumat, kalau Sabtu, ada nggak selain 7 hari ini? Nggak ada. Karena lapisan langit ada berapa? 7 lapis bumi. Ada 7, diingatkan Isra dan Mi'raj, proses yang luar biasa. Apalagi dalam sains dan teknologi yang sangat luar biasa. Hidup di dunia ini cuma sebentar. Maka diingatkan waktu ala habis sholat. Kita didik anak kita, kalau kita rajin ibadah, insya Allah anak kita rajin ibadah. Amin ya
Ini ibadah, itu ibadah, semuanya jadi ibadah. Apalagi nanti pada Ramadan. Mudah-mudahan saat nanti bulan Ramadan kita bisa belajar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat masuk bulan Rajab, Nabi tarhib menyambut bulan Ramadan. Walaupun hadisnya dhaif, tapi untuk amaliyah, untuk fadailul amal, insyaallah boleh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nabi senantiasa berdoa, ya Allah, berikanlah kami keberkahan saat masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, sampaikanlah kami untuk bisa sampai bulan Ramadan. Bagaimana cara Nabi menyambut bulan Ramadan? Tak lain rajin berpuasa. Isra Mi'raj diingatkan, tingkatkan sholat kita, bukan hanya sholat wajib. Sholat wajib kita biasanya di rumah, maka kita tingkatkan sholat berjamaah. Nabi menyatakan dalam sabdanya, la sholata li jaril masjid illa bil masjid. Tidak sah sholat seorang selain yang tetangga dengan masjid kecuali di masjid. Makanya ada imam masjid di Arab Saudi. Anak yang pengen ada jamaahnya luar biasa, terutama sholat subuh, dia bikin maklumat ke ibu-ibu yang ada di sekitar masjid, mohon untuk membangunkan para suaminya. Kalau tidak membangunkan suaminya, nanti suaminya akan dikasih modal untuk kawin lagi. Ternyata ibu-ibu tidak ada yang mau bersedekah, yang mau berbagi. Tak lain tabungan lagi. Oh, ternyata jamaah alhamdulillah. Inilah ciri-ciri. Kalau kita ingin masjid kita berkah, kita siarkan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Tak lain lakukan dengan kita sholat. Nanti bulan Ramadan, Nabi tidak ada amalan yang dilakukan selain bulan Sya'ban, ibadah puasanya lebih banyak. Kalau di bulan-bulan lain, Nabi cuma puasa di antara Senin dan Kamis, ditambah yaumul bid, 3 hari, berarti kurang lebih 11 hari. Tapi di bulan Sya'ban, Nabi puasanya lebih banyak. Kecuali kata Nabi, orang yang tidak pernah berpuasa, jangan dia puasa di bulan Sya'ban. Saat nanti ragu-ragu, nanti bermasalah. Insya Allah kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, wa balighna Ramadan, dan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan BBM, bulan berkah dan makfirah. Ciri-ciri dari berkah dan makfirah luar biasa. Kalau di bulan-bulan lain nggak ada makanan sehebat bulan Ramadan. Di Mansuri ada nggak selain bulan Ramadan? Alhamdulillah, ini banyak buah-buahan, banyak salad, banyak jeruk, luar biasa. Ibu-ibu makan apa saja, sampai salad dimakan ya, sampai biji salad dimakan. Jangan hanya salad saja, sampai kapal selam juga dimakan. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, apa hukumnya hotdog? Kalau bapaknya Pak Hakim Mufiki seperti Kiai Zubaidi, maka insya Allah anaknya Pak Hakim Mufiki. Apa hukumnya makan hotdog? Hot artinya panas, dog anjing, berarti anjing panas. Kalau ditanya, Pak, boleh nggak benar hotdog? Jangan dilihat anjingnya Pak, namanya. Tapi ingat, cuma namanya doang. Hot itu panas, dog itu anjing. Tetapi dilihat ada roti panjang, terus dibelah, ditambahin sosis, sosisnya daging sapi, dipakai sayur-sayuran, ditambahin mayones dan sebagainya. Tidak ada mengandung unsur berbagi, boleh atau tidak? Boleh. Insya ada yang bertanya, Pak Ustaz, apa hukumnya minum bir ketok? Bukan bir yang memabukkan. Pasti jawaban yang tidak pernah tahu bilang haram, bukan haram. Bir ketok itu makanan khas orang Betawi. Yang makanannya itu dari mana namanya? Dari rempah-rempah, dari jahe, ada apa lagi, gula aren. Nah ini akhirnya dia tahu bir ketok itu boleh. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, apa hukumnya menikahi perempuan sekantor? Haram. Emang kenapa? Maksimal 4. Tapi kalau Kiai Zubaidi kan dipanggil Kiai kalau dijawab biasanya istrinya 3. Kalau saya masih Ustaz 1. Makanya ada, kalau Kiai istrinya 2 berarti tumen. Men 1 orang, tuh berarti istrinya 2. Kalau istrinya 3 bukan tumen namanya.
namanya cemen. Ibu-ibu berarti suaminya. Nah, tadi dikatakan oleh Ibu Edi ya, semoga ada manfaatnya bagi ibu yang kangen dengan ceramah saya, ayah anda, bunda semuanya. Tinggal diketik aja di YouTube. Di mana ketiknya? Di YouTube diketik Muhammad Zain. Diketik apa? Muhammad Zain. Dijamin yang keluar Mahir Zain. Insya Allah doain beliau juga tadi ke Malaysia. Insya Allah beberapa waktu lagi saya akan ceramah ke Amerika. Dari Amerika Serikat nanti diundang ke Australia, dari Australia ke Kanada, dari Kanada ke Jepang, baru ke Cina, baru balik ke Indonesia. Itu juga kalau ada yang undang. Amin apa susah bener ya. Amin ya robbal. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat. Padahal saya udah lama-lama ya, kayaknya mana kiai ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaat yang buat kita semuanya. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wallahu